Perampokan Orde Baru. Ini yang disebut oleh sejumlah netizen terkait dengan kenaikan premi asuransi kesehatan yang merangkak hingga 40% lebih. Kenaikan tersebut dinilai tidak memiliki alasan yang jelas, bahkan dinilai nggak logis. Lantas, apa saja faktor yang kian mendorong kenaikan harga premi asuransi? Kita akan bahas lengkapnya dalam premi asuransi naik terus, harus stop atau jalan terus. Ya, sejumlah perusahaan asuransi umum mencatatkan kenaikan premi dan klaim per Agustus 2023. Hal itu juga senada dengan data Otoritas Jasa Keuangan bahwa pendapatan premi asuransi umum telah mencapai 65,28 triliun rupiah per Agustus 2023 atau naik dari 59,69 triliun rupiah per Agustus 2022. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan inflasi medis yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini berdampak pada harga premi asuransi kesehatan. Oleh karena itu, harga premi asuransi kesehatan mengalami kenaikan. Nah, OJK ini mengatakan bahwa kalau melihat tren dalam 10 tahun terakhir, inflasi medis di Indonesia sekitar 2-3 kali inflasi umum. Sehingga total inflasi umum plus medis bisa di atas 10% setiap tahun. Sehingga kenaikan premi akan sangat dipengaruhi oleh inflasi ini. Nah pemirsa, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan juga Dana Pensiun OJK, Iwan Pasilah menjelaskan bahwa tren inflasi medis tahun lalu yang juga terkerek pembayaran premi industri asuransi kesehatan telah berdampak lebih lanjut ke harga premi asuransi ke konsumen. Ia menyebutkan bahwa rata-rata kenaikan premi produk asuransi kesehatan ini ada di kisaran 20%. Namun beberapa perusahaan asuransi yang ada juga menaikkan premi dengan jumlah yang signifikan. Ya, lantas berapa nih kenaikan premi dan klaim di perusahaan asuransi? Kita akan lihat ke slide berikutnya. Ya, salah satu contoh perusahaan asuransi yang mengalami kenaikan premi dan klaim yakni PT Asuransi Simas Insurtech. Direktur Utama Asuransi Simas Insurtech Teguh Arya Jana menyebut nilai premi Agustus 2023 mengalami kenaikan sebesar 78% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Alasannya dari kenaikan yang cukup signifikan tersebut disebabkan makin banyaknya kerjasama affinity, khususnya dengan broker insurtech, e-commerce dan juga fintech untuk produk motor vehicle, comprehensive liability, dan kredit. Sedangkan dari sisi klaim juga meningkat menjadi 610,6 miliar rupiah pada Agustus 2023 dari 303,6 miliar rupiah pada Agustus 2022. Meskipun demikian diimbangi juga dengan kenaikan premi gross yang tinggi. Nah, sama halnya seperti Simas Insurtech, PT Asuransi Wahana Tata atau Aswata juga mengalami kenaikan untuk pendapatan premi dan klaim per Agustus 2023. Presiden Direktur Aswata Christian Wanandi menerangkan premi per Agustus 2023 naik sebesar 8% menjadi 1,4 triliun rupiah. Sementara itu, Christian juga menyampaikan klaim juga mengalami kenaikan sekitar 4% menjadi 650 miliar rupiah per Agustus 2023. Dia pun menyampaikan pertumbuhan klaim yang terjadi ini adalah karena COB motor vehicle dan juga konstruksi. Nah, jadi kenaikan premi dan klaim ini pada produk asuransi ini umum, kesehatan dan juga jiwa. Nah, khusus untuk produk asuransi jiwa tradisional ini berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia masih mendominasi pendapatan premi dengan total perolehan sebesar 92,33 triliun rupiah atau naik 14,1% dibandingkan dengan tahun 2022. Adapun khusus untuk klaim asuransi kesehatan, data di sisi lain, Asosiasi Asuransi Indonesia memproyeksikan bahwa kenaikan dan klaim industri asuransi masih akan berlanjut hingga akhir tahun ini. Lalu, apakah faktor-faktor pendorong kenaikan premi asuransi? Kita akan bahas ke slide selanjutnya. Ya, faktor pertama ini adalah inflasi kesehatan. Hal ini meliputi inflasi medis yang tinggi, kemudian juga meliputi harga fasilitas kesehatan, biaya perawatan rumah sakit, termasuk biaya pelayanan, obat, dan berbagai tes kesehatan. Faktor lainnya adalah perubahan iklim ekstrim dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. OJK juga menyatakan tadi bahwa inflasi medis di Indonesia sekitar 2-3 kali inflasi umum. Kemudian faktor berikutnya adalah ketidakseimbangan antara premi dan juga klaim asuransi. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Togar Pasaribu mengungkapkan, klaim asuransi kesehatan mengalami kenaikan signifikan selama 3 tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan hampir 30%.
Sampai dengan akhir Desember 2023, total klaim terkait kesehatan mencapai 20,83 triliun rupiah. Meningkat 24% dibandingkan dengan pembayaran klaim kesehatan di tahun 2022. Sedangkan dari premi diperoleh untuk produk asuransi kesehatan pada periode yang sama ini hanya mencapai 15,7 triliun rupiah atau meningkat 2% jika dibandingkan dengan perolehan di tahun 2022. Adapun untuk mengatasi tantangan terkait dengan tingginya biaya kesehatan, industri asuransi jiwa mengambil langkah-langkah strategis seperti meninjau kerjasama dengan rumah sakit, mengevaluasi produk dan premi berdasarkan pengalaman klaim, serta memfasilitasi diskusi antar perusahaan anggota AAJ. Selain itu juga OJK menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat ekosistem kesehatan melalui produk dan layanan asuransi kesehatan yang berkualitas. Ya pemirsa, itulah alasan premi asuransi yang terus naik setiap tahunnya. Kita harapkan industri asuransi Kementerian Kesehatan dan OJK dapat bersinergi dengan baik agar seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan akses kesehatan dengan mudah dan berkualitas.